وبركاته. الحمد لله المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد أولاد عدنان وعلى آله وصحبه من أهل الفضل والإرفان. أما بعد قال بصر الله تعالى ونفعنا بعلومه وببركاته في الدارين آمين. قال Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Himmah dan jamaah pengajian subuh Ahad yang ketiga yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita ini di pagi hari, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat keberkahan umur. Dengan nikmat itu kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menggapai ridha Allah melalui sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kewajiban fardu ain kita yang berikutnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah sholat kita baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita kaji di mana saja, insyaallah menjadikan ilmu itu memberikan manfaat bagi kita, semakin tambah takwa kita kepada Allah, semakin kita menjadi orang yang terbaik, dan mudah-mudahan dengan ilmu itu akan mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan kita yang selalu senantiasa memahami dan menghayati dan mengamalkan sunnah-sunnah ajarannya sampai akhir hayat kita. Jamaah sekalian, kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Di dalam terjemah Kementerian Agama, ya, Al-Quran yang dicetak oleh Kementerian Agama ataupun di terjemahan di buku-buku yang lain ataupun di kitab-kitab yang lain, selalu diartikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu biasanya artinya seperti itu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sedangkan di sini Syekh Imam An-Nawawi menafsirkan aizidna hidayatan ila dinil Islam awil makna adimna mahdihin ilaihi, yaitu tambahkanlah kepada kami hidayah ke dalam agama Islam. Jadi tambahkanlah kepada kami hidayah di dalam agama Islam, dan teguhkanlah kami di dalam jalan tersebut. Jadi artinya tambahkanlah hidayah kepada kami atau teguhkanlah ya hidayah itu di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Karena apa? Kata-kata berilah petunjuk kepada kami ini menjadi hal yang perlu saya sampaikan pagi hari ini. Orang-orang yang tidak senang kepada Islam, terutama orang orientalis barat atau Islamfobia, ini ayat menjadi momok untuk menyerang orang Islam. Ya. Jadi orang-orang yang tidak senang kepada Islam, orientalis barat, orang-orang yang nyeleneh kepada ajaran Islam, yang di dalamnya tidak senang kepada Islam, Islamfobia,
Mereka mengatakan, lihat umat Islam dalam keadaan sesat. Umat Islam dalam keadaan sesat. Mana buktinya mereka dalam keadaan masih sesat? Karena setiap hari tidak kurang 17 kali minta petunjuk kepada Tuhannya. Ya. Karena kata-kata ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami. Berarti apa yang mereka katakan bahwa kita ini termasuk orang yang masih dalam keadaan sesat. Nah, hati-hati ini. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa orang Islam ini dalam keadaan masih sesat. Kata orientalis barat berapa kurun waktu yang lalu. Dan mereka mengatakan bahwa itulah yang diminta oleh orang Islam setiap sehari semalam, tidak kurang 17 kali minta petunjuk kepada Tuhannya. Karena minta petunjuk berarti dalam keadaan sesat. Ini ya. Makanya dengan ungkapan orang-orang orientalis barat, orang-orang Islamfobia, ini bahaya untuk anak-anak kita, Pak. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Karena kata-kata berilah petunjuk kepada kami berarti selama ini dalam keadaan konteksnya dalam keadaan sesat. Maka mereka mengatakan seperti itu kepada kita. Jadi kita ini sesat. Jadi 17 kali kita sholat, 17 rakaat itu kita minta apa? Berilah petunjuk kepada kami. Artinya pada saat itu mereka mengatakan Islam dalam keadaan umatnya dalam keadaan sesat. Paham ya? Paham gak nih? Paham gak? Pelangak pelongok bahaya. Karena ungkapan ini udah luar biasa, Pak. Udah menjadi rahasia umum. Kita dianggap sesat. Kita belum mendapatkan jalan yang benar, belum dalam keadaan mendapatkan agama yang benar. Karena terbukti dalam ayat Al-Fatihah ayat yang ke-6, kita minta petunjuk kepada Tuhan, kepada Allah 17 kali. Apa yang mereka katakan itu dari teks terjemahan ihdinas shiratal mustaqim. Nah, bagi kita yang mendengar ataupun disampaikan informasi seperti itu, kita bantah. Bukan minta petunjuk kepada Allah ke jalan yang lurus, tetapi zidna hidayatan ila dinil Islam. Ai adimna ila mahdiyin ilaih. Semoga kita diberikan tambahan hidayah setiap saat oleh Allah dalam memeluk agama Islam. Jadi artinya kita minta diberikan tambahan terus hidayah. Bukan minta petunjuk. Walaupun secara tekstual berilah petunjuk kepada kami. Karena minta petunjuk itu identik dengan tidak dapat petunjuk dalam keadaan sesat, maka para ulama tafsir mengatakan artinya pemahamannya adalah tambahkanlah kepada kami hidayah. Tambahkanlah kami selalu hidayah dari Allah untuk di dalam agama Islam. Jadi artinya meminta petunjuk dengan minta tambahan petunjuk beda nggak kira-kira? Beda. Jadi makna ayat ini adalah ya Allah tambahkanlah petunjuk kepada kami untuk menuju selalu dalam keadaan beragama Islam. Paham? Paham ya? Mas Bidol. Awas. Jadi kata-kata ihdinas shiratal mustaqim
Secara arti tekstual artinya berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Inilah yang menjadi momok bagi orang-orang yang ingin menyerang umat Islam, bahwa umat Islam masih dalam keadaan sesat, dalam keadaan dolalah. Maka mereka tuh minta kepada Allah, kepada Tuhannya 17 kali minta petunjuk dalam sehari semalam. Maka kalau seperti itu pemahamannya, jatuh kepada anak-anak kita akan bahaya. Ya. Makanya orang agama yang lain, agama Kristen kan di dalam kitab Injilnya apa sih? Selamatkanlah domba-domba, selamatkanlah domba-domba yang sesat. Kita dikata domba. Nih cakap-cakap dikata domba. Iya, mereka berpendapat begitu ya wajar aja, sesuai dengan agamanya. Tetapi sesat itu menunjukkan bahwa apa yang dia katakan dalam mengomentari ayat yang ke-6 daripada Al-Fatihah, memang secara tekstual betul, berilah petunjuk kepada kami. Berarti memang belum dapat petunjuk. Pemahamannya begitu. Tetapi salah. Yang benar adalah tambahkanlah hidayah kepada kami di dalam agama Islam. Paham? Paham ya? Nah, jadi di sini ya tambahkanlah aizidna hidayatan ila dinil Islam. Tambahkanlah hidayah kepada kami di dalam agama Islam. Makanya jalan yang lurus. Berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Karena dia minta 17 kali. Berarti selama ini orang Islam jalannya bengkok. Jalannya masih kesasar. Itu kata orientalis barat. Orang Islamophobia yang tidak senang kepada Islam. Tuh lihat tuh orang Islam. Minta petunjuk jalan yang lurus. Jadi selama ini jalannya melenceng. Tuh. Sedangkan di sini artinya adalah zidna hidayatan, tambahkanlah hidayah. Kita sudah dapat petunjuk ya dari Allah, selalu ditambahkan hidayah terus setiap saat. Kenapa? Karena di dalam perjalanan hidup kita, Islam yang kita pegang ini, agama yang kita pegang ini, yakini yang kita pegang keyakinan ini, semakin banyak ujian, cobaan dan gangguan. Kan gitu. Shiratal mustaqim artinya jalan yang lurus, maknanya adalah agama Islam. Ya. Jadi shiratal mustaqim, jalan yang lurus itu agama Islam. Tambahkanlah hidayah kepada kami di dalam memeluk dan berpegang kepada agama Islam. Kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah menjadi orang Islam, selalu ingin diberikan tambahan terus biar kita kuat, biar kita teguh di dalam berpegang agama Islam. Paham tuh? Jadi shiratal mustaqim artinya dinil Islam. Makanya jalan tol itu dari kata sirotol. Jalan tol kan lurus dia tanpa hambatan. Kan diambil tolnya doang. Paham tuh? Kita masuk ke arah Pondok Pinang. Anda menuju jalan tol. Tol itu jalan yang panjang, yang lurus, tanpa ada hambatan. Itulah tol. Kan nggak mungkin Anda memasuki jalan shiratal mustaqim. Nggak ada yang mau masuk. Ya, paham ya? Nah, jadi di sini ihdina, tambahkanlah kepada kami kekuatan untuk selalu berpegang kepada shiratal mustaqim, itu agama Islam. Karena kita ini selalu digoda iman kita. Ya, digoda. Nabi berkata, badiru bil a'mali sholihah fasatakunul fitanun kaqitil lailil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa kana yabi'u dinahu bi'aratid dunya. Segeralah kalian beribadah kepada Allah. Teguh terus menjalankan ibadah kepada Allah.
tambahkan takwa sekuat-kuatnya. Karena nanti suatu saat banyak fitnah, cobaan, ujian kepada kalian. Tuh, di waktu pagi ada orang yang beriman, sorenya jadi kafir. Tuh nggak? Sorenya, malam jadi masih muslim, masih mukmin, tapi menjelang subuhnya jadi kafir. Kenapa? Dia jual agama Islam kepada urusan dunia. Mana? Nih ada 5 nih. Ujian kita nih. Jangan sampai melenceng jalan yang lurus. Pertama, pernikahan. Kita mencari menantu jangan terlalu tinggi-tinggi, neko-neko. Yang penting dia muslim, muslimah, kaya. Udah begitu baik. Susah banget sih. Betul nggak? Jangan terlalu tinggi-tinggi cari menantu mah. Yang penting dia muslim, yang kedua atau muslimah, yang kedua kaya. Udah beres dah udah. Hah? Masalah fisik dia hitam legem kayak pantat penggorengan, bodo amat udah. Tapi banyak kok nih, karena nggak kuat siratal mustaqimnya, nggak kuat memegang agama Islamnya, dia jual agama karena sebab pernikahan. Sudah banyak kok keluarga muslim yang pada murtad gara-gara nikah. Paham? Karena Al-Quran mengatakan jangan kau nikahi laki-laki yang musyrik sampai dia beriman dulu. Lebih baik budak hitam legem kulitnya, tapi dia beriman, itu kita pilih. Makanya kalau ada yang datang ngelancongin anak kita, jangan tanya, jangan lihat penampilannya, lihat dia agamanya. Tong, dek, agamanya apa? Islam. Sekarang udah 6:30, udah sholat maghrib belum? Belum. No, kalimah. Begitu. Jangan lihat penampilan bisa disetting. Bawa mobil Fortuner, wah ilaha illallah. Ini temen lu ya, Fortuner. Lalu besok lagi datang pakai Pajero, Pajero. Dia nggak tahu bapaknya bengkel mobil. Mobil siapa dibawa. Tuh pernikahan nih, hancur nih di sini nih. Ya, yang kedua jabatan. Berapa banyak orang yang keluar daripada jalan lurusnya Allah, daripada agama Islam, ya, gara-gara jabatan. Ya, gara-gara jabatan imannya lepas. Imanuhum ala amplopihim. Imannya tergantung amplopnya. Paham ya? Gara-gara kasih kedudukan, udah lepas agamanya. 3, kerjaan. Saya punya teman, anaknya lulus dari perguruan tinggi negeri. Bocahnya perempuan, pinter luar biasa. Nilainya istimewa, komlut. Kerja, dia ngelamar kerja, ada 2 perusahaan besar. Yang satu dijanjikan gajinya 12 juta. Yang satu 8 juta. Gila nggak tuh ibunya ngelihat anak yang ngelamar gajinya 12 juta, yang kedua 8 juta. Gila nggak? Girang, emang yang perempuan mata duitan, girang. Paham nggak? Tetapi 12 juta ini yang pertama amal 8 juta, 2 perusahaan menerima CV dia. Tapi 12 juta dia harus menanggalkan ciri-ciri keislamannya. Harus dibuka jilbabnya. Di sini jilbab buka. Di sini jilbabnya tetap. Kata ibunya, pilih yang 8. Tinggalkan yang 12. Tuh orang tua yang berpegang siratal mustaqim. Berpegang agama Islam. Tuh begitu. Nggak tahu kalau ibu-ibu sini mah 12 sampai 8 yang dicari. Nah ini, Masya Allah. Paham? Yang 4, budaya.
Saya bocor jadi trauma saya. Ya. Budaya. Lihat. Budaya agama lain kadang-kadang dinikmati oleh kita, anak-anak kita. Besok Natal, anak-anak kita kadang-kadang yang pada kerja begitu gembiranya pakai pakaian Sinterklas. Betul? Ini kan akan merusak Shiratal Mustaqim. Merusak daripada agama Islam. Kata Nabi, la tattabi'anna ya man kana qablakum. Nanti kalian akan mengikuti manusia yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta sama sehasta, sampai kalian masuk ke liang apa? Ke lubang landak, engkau ikuti. Ikutin agama lain, sejengkal demi sejengkal, resep sama pakaiannya, resep dengan atributnya, resep dengan ciri-cirinya. Akhirnya lama-lama terbawa dengan rasa suka dan resep, akhirnya dia tanggalkan Shiratal Mustaqim. Dia tinggalkan daripada agama Islam. Paham? Dan yang kelima adalah pergaulan. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ila man yukhalif. Orang itu tergantung teman agama, atau orang itu tergantung agama temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang beragama Islam kuat, orang baik, dia akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau berteman kepada orang yang bukan seagamanya, lama-lama jadi luntur. Kenapa? Karena mereka punya misi yang luar biasa untuk membelokkan dari agama Islam menuju agama mereka. Makanya walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan tidur nyenyak. Mereka tidak akan redha, mereka tidak akan bahagia, mereka tidak akan senang sampai kita mengikuti ajaran mereka, milah-milah mereka, tata cara mereka, masuk ke agama mereka, baru mereka pada suka. Tuh. Ya, ini termasuk di sini adalah kerjaan atau ekonomi. Tuh. Nah, makanya kita di sini kita mohon setiap sholat 17 rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tambahkanlah hidayah kepada kami untuk berpegang dalam agama Islam. Paham? Jadi, jalan yang lurus adalah agama Islam. Nah, kadang-kadang kata-kata Shiratal Mustaqim ini salah ungkapinnya pada saat nanti di akhirat. Nanti di akhirat semua manusia akan lewat jembatan. Nyebutnya jangan Shiratal Mustaqim, salah. Kalau yang di akhirat nyebutnya as-sirat aja. Sirat. Kata mustaqimnya nggak ada. Jadi manusia nanti setiap pribadi dalam hadis dikatakan tidak akan bergerak kedua kaki manusia sampai menuju sirat sebelum 4 hal ditanya. Ya. Apa? Tentang hartanya, tentang umurnya, tentang ilmunya, dan tentang kehidupannya di dunia. Ya, 4 itu ditanya baru lewat sirat. Orang katanya biasanya sebut nanti lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Salah. Mustaqimnya nggak disebut. Sirat aja jembatan. Karena jembatannya begini. Enggak begini. Nanjat, datar, nibla. Ini 1000 tahun. Ini 1000 tahun. Ini 1000 tahun. Naik 1000 tahun. Lurus apa datar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Di sini bawa api neraka. Makanya nyebutnya yang salah. Nanti manusia di akhirat akan melewati sirat. Kata sirat doang. Al-Mustaqim nggak usah dibaca. Kenapa? Karena Shiratal Mustaqim
Ini hanya ada ungkapan di dalam surat Al-Fatihah yang artinya adalah agama Islam. Kalau sini sirat jalan, yaitu yang menanjak, yang datar dan turun. 3000 tahun baru nyampe surga. Lama nggak kira-kira? Lama nggak? 3000 tahun sama nggak? Cepet. Cepet nggak? Ini 3000 tahun cepet apa lama? Tadi katanya lama. Cepet apa lama? Ada yang super cepat, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang paling lambat, ada yang jatuh. Tergantung amal perbuatannya masing-masing. Kalau yang kilat kalbarki bet nyampe para nabi, para rasul. Tuh, ya. Jadi ini cuma gambaran. Jadi nyebutnya nanti manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Salah nyebutnya. Sirat saja, Al-Mustaqim nggak usah disebut. Karena berlakunya hanya di sini. Ya, paham ya? Kebanyakan Shiratal Mustaqim. Nah, jadi kata Shiratal Mustaqim hanya diungkapkan dalam surat Al-Fatihah. Berarti secara artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya adalah zidna hidayatan ila dinil Islam. Tambahkan selalu ya Allah hidayah kepada kami agar kami berpegang teguh kepada ajaran agamamu, yaitu agama Islam. Selalu minta tambahan terus. Ya, tambahan terus, pupuk terus iman kita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Malah ada yang mengatakan tafsirnya, apa minta tambahannya? Yaitu dengan kita beramal soleh, bertakwa, itulah yang membuat kita semakin tambah terus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perlu dipupuk dengan amal-amal kebaikan. Paham? Paham enggak? Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya, Pak? Hei, paham enggak? Enggak loh, diajarin diam aja begitu. Saya juga bingung. Paham kagak kan gitu. Emang pada nonton bola malam ya? Udah. Jadi ayat yang ke-6 artinya ya Allah tambahkanlah hidayah kepada kami untuk selalu berpegang dalam ajaran agama Islam. Paham ya? Tambahkanlah hidayah terus kepada kami untuk berpegang kepada ajaran atau kepada agama Islam. Itu kita udah dapat petunjuk modal. Ditambahkan dulu terus, lama-lama kita jadi untung. Kita dagang modalnya 1 juta. Kita pelihara 1 juta itu dengan kita mendapatkan keuntungan, kita tambahkan lagi modal terus. Lama-lama semakin besar. Ya. Jadi kita bantah orientalis barat, kita bantah orang-orang yang mengatakan bahwa umat Islam selamat ini minta petunjuk kepada Tuhannya ke jalan yang lurus. Berarti mereka dalam keadaan sesat dan jalannya masih melenceng. Itu salah. Bahwa yang kita bantah bukan minta petunjuk, tapi tambahan petunjuk dari Allah. Karena petunjuk sudah kita dapati. Lalu apa? Jalan lurus adalah agama Islam. Bapak, kita ini udah dapat modal petunjuk Allah. Kita bukan orang Arab, betul nggak? Kita bukan sahabat Nabi, kita bukan tabiin, kita tidak pernah berada di zaman Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi dakwah, tapi kita
diberikan petunjuk oleh Allah menjadi orang yang memeluk agama Islam. Ini modal utama ini. Makanya tuba liman ro'ani fa'aman nabi, summa tuba liman lam yarani fa'aman nabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, kata Nabi, dia beriman, dapat petunjuk oleh Allah menjadi orang yang muslim. Itu beruntung sahabat. Kenapa? Melihat Rasul. Tapi beruntung 3 kali kata Nabi, orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, bukan seperiode dalam kehidupanku, nanti di akhir zaman, orang itu bisa memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kita nih. Kita tidak pernah sejaman dengan Nabi. 15 abad yang lalu kok Nabi hidup. Yang kedua juga tidak berada di kota Mekah, 11.000 km dari Cimangis ke Saudi jaraknya. Dan ketiga, kita tidak pernah melihat bagaimana Nabi dakwah, tapi Allah berikan petunjuk. Modal yang paling utama itu kita bisa memeluk agama Allah, yaitu agama Islam. Inilah yang katakan Nabi, nanti umatku, saudara-saudaraku yang paling aku banggakan, aku cintai adalah orang yang tidak melihat aku, tidak berjumpa dengan aku, tapi dia mendapatkan petunjuk menjadi orang yang beragama Islam. Alhamdulillah. Makanya kita jaga nih di Islam ini shiratal mustaqim, jangan kita tanggalkan dengan atribut dunia apapun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali menjadi orang yang muslim. Ya Allah, Pak. Bagaimana sejarahnya para sahabat tatkala dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, disiksa, ditarik dengan diikat sama tambang, diseret di padang pasir. Bayangin tuh, Amr bin As diikat badannya sama tali, ditarik sama onta, sama kuda. Setelah mengatakan ahad, ya aku sudah mendapatkan petunjuk sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disiksa oleh orang-orang kafir, ditarik dengan bajunya sampai sobek-sobek di padang pasir. Tetap dia pertahankan Islamnya sampai pada saat itu dalam keadaan dimerdekakan oleh sahabat yang lain. Masya Allah, Pak. Ya, kita tidak pernah mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Tetapi cara mereka ingin menghancurkan Islam dengan cara 5 tuh. Pernikahan, jabatan, kerjaan, ekonomi. Yang keempat apa? Apa yang keempat tuh? Budaya. Yang kelima, pergaulan. Pak, saya ingin sampaikan di sini. Inilah mereka misinya dari 5 hal ini untuk menghancurkan pemuda-pemuda, pemudi-pemudi muslim. Dan semuanya terbukti nyata keberhasilan mereka. Kenapa? Karena semuanya dimodali dengan uang. Makanya jagalah Islam ini sebagai jalan yang lurus, dan kita pegang teguh Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita meninggal kecuali menjadi orang yang muslim. Paham? Bu, ibu-ibu udah beragama muslimah. Ada yang bawain duit, ada yang bawain duit ibu 10 miliar. Suruh ganti, pindah ke agama yang lain. Mau kira-kira? Mau nggak? Emang belum kelihatan duitnya kali ya? Mikir-mikir. Ya Allah, kalau sampai mikir-mikir udah dalam keadaan goyang tuh. Ya Allah, ada yang nganterin duit 5 miliar. Mana hidup susah. Betul nggak? Rumah reot, ekonomi begini, makan gak tentu. Ada yang mau duit 5 miliar suruh ganti. Goyang. Udah goyang aja udah kelihatan penuh dengan ancaman akidahnya. Dia terima
habis terima kaget mati. Ya, su'ul khotimah. Tuh. Pak, nih bapak nih, ada yang nganterin duit segitu. Ya, pindah enggak agama yang lain? Enggak, begitu. Nauzubillahi min wa may yabtaghi, ya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia termasuk orang yang rugi, paling rugi dunia sampai akhirat. Makanya kita selalu berpegang teguh dengan ajaran dan agama Islam. Itulah yang kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat yang ketujuhnya itu nanti dijelaskan. Nah, langsungnya ayat ketujuh. Sudah paham ya ayat 6 ya? Ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nah, di sini kan tambahkanlah hidayah kami ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jalan yang mana? Gitu kan? Dijelaskan di ayat yang ketujuh, namanya tafsirul ayah bil ayah. Tafsirul ayah bil ayah, ayat ini dijelaskan sama ayat berikutnya. Paham? Kadang dia jatuhnya berderetan, kadang jatuhnya di tempat ayat yang surat yang lain, atau di ayat yang berikutnya, atau di tempat yang lain. Ada ayat dijelaskan dengan ayat, namanya tafsirul ayah bil ayah. Seperti ini nih. Berilah petunjuk kami ke jalan yang lurus. Artinya begitu. Jalan di mana engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini namanya tafsirul ayah bil ayah. Ayat yang selanjutnya menjelaskan ayat sebelumnya. Paham tuh? Jadi ayat Al-Quran itu kadang dijelaskan dengan ayat. Ada juga ayat Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Contoh tentang hadis. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hei anak cucu Adam, ambillah perhiasan untuk menuju ke masjid. Perhiasan itu seluruh anak cucu Adam suruh dipakai. Itu ayat Qur'annya. Lalu dijelaskan oleh hadis. Perhiasan yang tidak boleh dipakai orang laki-laki adalah emas. Tuh. Jadi anak cucu Adam boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan. Bagi laki-laki tidak boleh. Maka ayat tadi, ayat Al-Quran tadi dijelaskan oleh hadis. Seperti aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kan begitu dong ayatnya. Nanti hadis menjelaskan takbiratul ihramnya bagaimana, rukunya bagaimana, i'tidalnya bagaimana. Seperti itu. Paham? Paham ya? Nah, ada tafsir dijelaskan oleh ayat, ditafsirkan oleh ayat. Ada ayat dijelaskan oleh hadis. Ya. Nah, dalam ayat ini, ayat yang ketujuh menjelaskan ayat yang keenam, namanya tafsirul ayah bil ayah. Kebetulan kedudukannya rentetan, keenam, ketujuh. Berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Tambahkanlah hidayah kepada kami di dalam berpegang agama Islam. Jalan yang lurus mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan di mana orang-orang yang kau berikan nikmat. Apa itu orang-orang yang diberikan nikmat? Siapa saja? Di sini dikatakan, ya, aidinil ladzi mananta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, kita minta petunjuk jalan yang lurus, yaitu agama Islam, jalan di mana yang kau berikan kepada jalannya para nabi,
para siddiqin dan para sholihin. Nah, jalannya para nabi, para rasul, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar di jalan agama Allah, dan orang-orang yang soleh, orang yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diberikan nikmat itu adalah orang, para nabi, para rasul, siddiqin dan sholihin. Itu yang kita baca dalam doa tarawih itu. Apa? Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Jadi jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para orang siddiqin, jalannya orang yang soleh, jalannya orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah. Itu yang kita minta, kita selalu berada di jalan mereka. Paham? Paham ya? Bukan jalan yang orang-orang dimurkai, al-maghdub. Maghdub itu dimurkai. Siapa itu? Yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, yaitu an-nasara, yaitu kaum Nasrani. Paham? Nah, jadi jalan yang lurus tadi, agama yang kita pegang adalah agama di mana jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Allah. Di sini bukan jalan yang dimurkai. Siapa tuh orang-orang yang dimurkai? Al-Yahud, orang Yahudi. Lalu waladhdallin, orang-orang yang sesat, yaitu an-nasara. Jadi kita jangan sampai berada di jalan orang Yahudi dan jalan orang Nasrani. Timbul pertanyaan, kok orang Yahudi dimurkai, kiraan Nasara sesat? Apa alasannya? Orang Yahudi itu orang yang dimurkai, kaum yang dimurkai. Kenapa? Allah sangat murka kepada mereka. Karena dari golongan mereka itulah para nabi, para rasul banyak dimunculkan di tengah mereka. Ya Pak, contoh. Nabi Ibrahim punya istri berapa? Nabi Ibrahim punya istri berapa? Punya istri siapa saja? Sarah dengan Hajar. Mengapa? Bukan ngomongin bini, tumpah air. Romanya geget romanya. Orang ngomongin bininya dua terkesimak dia itu. Nabi Ibrahim punya istri dua. Pertama Sarah, yang tua, yang muda Hajar. Orang Yahudi, orang Nasrani itu garisnya dari Sarah. Sarah punya anak namanya siapa? Ishak. Hajar siapa? Ismail. Jadi Ismail sama Ishak satu bapak lain emak. Lalu Ishak punya anak, siapa namanya? Yakub. Yakub punya anak berapa jumlahnya? 12. Itu dari 12 itu, di situ ada Yusuf, ada Binyamin. Tuh yang saudaranya Yusuf tuh 12 tuh anak Yakub tuh. Makanya dari mulai zamannya Yakub sampai Nabi Isa itu dipelihara 12 keturunan tadi. Sampai Nabi Musa memukul tongkatnya di Laut Merah, terbuka 12 jalan. Karena masing-masing anaknya Nabi Yakub dipelihara, masing-masing dapat jalan. Sampai mereka itu kebanyakan orang Yahudi, orang Nasrani, dan nabi-nabi dan rasul kebanyakan lahir dari keturunan Yakub. Makanya ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal. Allah berikan kelebihan kepada orang Bani Israel Yahudi. Kenapa? Karena dari orang-orang Bani Israel itulah banyak munculnya para nabi, para rasul. Kalau Nabi Muhammad bukan dari garis
Nabi Yakub, tapi dari apa? Dari Ismail. Makanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Adnan bin Udad bin Muqayyam bin Ya'rub bin Tayrah bin Nabil bin Ismail bin Ibrahim. Apa kira-kira? Tuh. Jadi kalau Nabi Muhammad jalurnya ke Ismail. Tapi orang yang lain nabi-nabi jalurnya kepada Ishak, kepada Yakub. Maka Allah murkai kepada orang Yahudi. Sudah banyak muncul nabi-nabi yang lahir dari kelompok mereka, tapi mereka banyak yang tidak beriman. Malah banyak nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Tuh Allah murkanya begitu tuh. Siapa nabi yang dibunuh? Siapa? Zakaria. Waqatlihimul anbiya bighairi haq. Orang Yahudi itu tidak segan-segan membunuh nabi, sedangkan nabinya dari golongan mereka. Tuh Allah murka kepadanya. Yang kedua, Nasoro, sesat. Apa disebut orang Nasoro itu sesat? Sesatlah. Masa Isa dianggap sebagai anak Tuhan? Itu sesat tuh. Benar nggak tuh? Nggak benar. Inna Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya Isa itu di sisi Allah seperti adanya Nabi Adam. Semuanya diciptakan dari tanah dan Allah mengatakan kun fayakun, jadilah. Jadi sesatnya itu Isa itu, Yesus itu dianggap sebagai anak Tuhan. Besok tanggal 25, hati-hati. Jangan mengucap selamat Natal. Ya. Natal itu artinya hari kelahiran Yesus Kristus, anak Tuhan. Jadi kalau kita bilang selamat, berarti kita membenarkan dan mengiyakan dan setuju bahwa Isa itu anak Tuhan. Hati-hati, itu akidah di situ. Ya. Kita bilang, kalau saya terus terang sampai kapanpun haram menyebut selamat Natal. Kalau kita bilang selamat Isa itu anaknya Mpo Maryam, boleh. Tapi kalau Isa ibnullah, haram. Sampai kapanpun haram. Kan ada tuh di Indonesia dulunya mah megang organisasi keagamaan, haram. Dapat jabatan nggak apa-apa, boleh ada yang gitu. Namanya imanum ala amplopihim tuh. Ada nggak yang begitu? Ada. Dulunya mah haram. Ya, mengatakan, ya, menyebut atau memberikan selamat kepada orang Nasoro lagi Natal, haram. Pas dapat jabatan enak, gajinya 62 juta sebulan, ya fasilitasnya 2 miliar dalam sebulan, halal. Paham? Coba, enggak? Nah itu. Makanya qulil haqqa walau kana murran. Ya. Nah itu sesatnya begitu, Pak. Jadi orang Yahudi disebut kelompok kaum yang dimurkai karena mereka sangat dimurkai. Begitu banyaknya nabi dan rasul diutus dari golongan mereka, tetap aja mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesatnya orang Nasrani, sesatlah bahwa Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan. Hebatan mana Isa sama Adam? Kalau dia bilang Isa itu manusia yang luar biasa, tanpa bapak bisa lahir. Kita balikin, hebatan Nabi Adam, nggak ada bapak, nggak ada emak. Hebat nggak? Kalau bicara hebatan Nabi Adam daripada Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa masih ada emaknya. Nabi Adam emak agak punya, bapak agak punya. Hebat nggak? Lebih hebat daripada Nabi Isa. Dah.
Nah, ada juga berpendapat di sini adalah, perhatikan, wa yuqalu al-maghdubu alaihim umul kufar wad-dhalun umul munafiqun. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang dimurkai itu orang kafir, Yahudi, Nasara jadi satu. Dan yang sesat itu adalah orang munafik. Bu. Jadi ada pendapat yang kedua, pendapat yang paling banyak ini. Yang dimurkai Yahudi, yang sesat adalah Nasara. Tapi wa yuqalu, ada yang mengatakan, ada yang dikatakan berarti pendapatnya kecil, bahwa maghdubi ini orang kafir. Termasuk Yahudi, Nasara, ya Hindu, Buddha, tuh termasuk tuh. Ya, Konghucu masuk, Konghuan masuk tuh. Betul nggak? Nah, giran waladolin adalah al-munafikun. Orang munafik. Orang yang bermuka wajahnya dua. Makanya Pak, nih. Ini neraka nih. Neraka nih. Dibagi dua. Yang di atas orang kafirun. Yang di bawah al-munafikun. Jadi kalau neraka itu yang paling atas orang kafir, yang paling bawah adalah orang munafik. Saya tanya sama Jamal Limah, enakan mana, atas apa bawah? Enakan mana? Ini al-munafikun termasuk orang yang alim, orang yang mengerti tentang hukum, tapi dia melanggar, termasuk al-munafikun. Makanya Al-Quran mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang munafik ditempatkan aspal yang paling rendah. Makanya aspal itu dari bahasa Arab. Diinjak. Paling rendah tuh, paling berarti yang paling bawah. Termasuk orang yang ngerti tapi melanggar hukum. Wa alimun bi ghairi ilmin ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim, orang yang mengerti akan diazab dulu oleh Allah sebelum orang yang menyembah berhala. Kenapa? Dia paham hukum, dia melanggar. Ada yang begitu banyak nggak? Ada yang ngerti hukum tapi dia melanggar, itu orang munafik. Maka disiksa dulu oleh Allah sebelum orang yang menyembah berhala, topekong ataupun menyembah yang lainnya. Hati-hati itu. Ustadz yang munafik paling bawah tempatnya. Ustadz, kiai, orang alim, tapi dia melanggar hukum, berarti ditaruh di bawah. Kenapa? Karena ngerti tapi dia melanggar. Daripada orang yang bodoh kagak ngerti tapi maksiat dan dosa, ditaruh di atas. Tuh. Gosong-gosong dah kata dia gitu. Betul nggak? Maka itulah kata pendapat yang kedua, wa yuqalu al-maghdubu umul kafirun wad-dhalun, itu humul munafiqun.